Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita. Allah masih memberikan taufiknya kepada kita berupa kita diberikan kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar merupakan fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bersama-sama jaga, yang harus kita senantiasa talabul aun, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah, agar kita diberikan kesabaran di dalam istiqamah, yang mudah-mudahan ujung-ujung usia kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita semuanya sudah memiliki buku-buku catatan amal, telah memiliki rapot-rapot amal kita, kalau misalkan kita mau melihat ataupun kita ingin mengintip, Bapak Ibu sekalian, seperti apa isi rapot-rapot amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti apa kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah ungkapan dari para ulama kita, man arada ayyanzura manzilatahu indallah, maka barang siapa yang ingin melihat kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyanzur kaifa manzilatullahi indahu, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri sang hamba. Maka lihatlah bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Maka lihatlah bagaimana seorang hamba, apakah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita. Maka lihatlah bagaimana syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala berjalan ataupun tidak di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang menentukan nilai, yang menentukan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda, ada beberapa ciri sehingga kita bersama-sama bisa mengukur, sehingga kita bersama-sama bisa melihat sudah sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, barang siapa yang sangat rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun cinta ingin jumpa dengan sang hamba tersebut. Karena Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cita-cita yang paling tinggi seorang hamba yang harapannya senantiasa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala
maka harapan itu adalah kelezatan yang paling tinggi itu adalah ketika sang hamba bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang hamba nanti diizinkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari surga. Namun kebalikannya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man kariha liqa Allah, namun siapa yang benci, yang enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan penyebabnya ini adalah dosa, ini penyebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak ingin berjumpa dengan sang hamba yang seperti ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berlomba-lomba untuk ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita mengejar kedudukan yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semakin ditambah hari, ditambah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, usia-usia kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menikmati jamuan spesial di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena tinggal beberapa bulan lagi Pak Haji ya, kita insyaallah akan menghadapi satu bulan yang sangat agung, dan alhamdulillah sudah dilatih di masjid kita ini persiapan-persiapan ya menuju datangnya bulan Ramadan. Ya digiatkan halaqah-halaqah Quran, ya digiatkan halaqah-halaqah ilmiah, juga digiatkan latihan-latihan saum untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan beginilah bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka setelah ditinggalkan bulan Ramadan, mereka berdoanya, mereka sedihnya selama 6 bulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin ibadah yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan menjelang bulan Ramadan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali giat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat pun, ya para ulama terdahulu giat melatih amal-amal yang nanti memang menjadi amalan unggulan di bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini secara personal masing-masing ikhwatal iman berusaha ingin menjadi hamba yang terbaik. Kemudian ada hamba-hamba yang memang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama adalah sang hamba di sisa-sisa usianya, di sisa-sisa umurnya, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki, dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung usianya akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dipekerjakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang hamba, Allah ingin menjadikan baik seorang hamba, Allah ingin menjadikan seorang hamba derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu. Allah akan mempekerjakan sang hamba ini. Qila, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasta'malah?" Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan seorang hamba sebelum tiba
ajalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kemudahan kepada sang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disemangatkan, diberikan semangat mujahadah di dalam melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu ikhatal iman, ciri ya. Apakah kita dikehendaki baik ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung-ujung kehidupannya ataupun di sisa-sisa usianya, digemarkan di dalam melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang benar seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata saja karena amal solehnya, akan tetapi amal soleh itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah memang benar ya karena rahmah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal soleh ini adalah perkara yang akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tandanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ciri yang kedua ini, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba di dunia ini, dia akan dipercepat sanksinya di dunia. Jadi Pak, ada dua pilihan, walaupun pasti kita nanti milihnya pilihan yang ketiga Pak. Gitu ya. Apakah seorang hamba ya ingin dipercepat siksanya di dunia, atau nanti saja siksanya itu di mana Pak Ibu? Di akhirat. Tentu kita pilihannya adalah lebih baik kita tidak mendapatkan sanksi gitu ya, ataupun siksa dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa salah satu tanda ya seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sanksinya akan dipercepat di mana? Di dunia ini, sehingga nanti di akhirat ini sudah terbebas dari sanksi ataupun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita membedakan mana ujian, kemudian mana musibah dan mana azab, maka ujian dan musibah ya ini merupakan satu ketetapan atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada satu musibah, ini merupakan satu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa ataupun atas kemaksiatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan musibah-musibah itu, ini akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmizi, "Idza aradallah bi 'abdihil khair," ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan kebaikan, dijadikan baik seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ajjalalahul uqubata fid dunya, Allah segerakan iqabnya ataupun sanksinya di dunia ini. Jadi khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seseorang yang digeser iqabnya ataupun azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan istidraj. Bisa jadi orang ini jarang sholat ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
justru gemar melaksanakan dosa ataupun kemungkaran ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terus diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, akan tetapi terus diberikan keberlimpahan harta di dalam kehidupannya, diundur azabnya. Seperti bom waktu yang pada saatnya sang hamba ini benar-benar ketika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada keimanan, tidak kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hinaan yang sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, ya Pak, Qarun ini betapa tidak langsung didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitupun Fir'aun langsung didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika mereka ini sombong, karena sombong saja Pak, karena hidayah itu sudah sampai kepada mereka secara hidayah ilmiah, hidayah keimanan, akan tetapi karena ada sombong, begitupun Abu Jahal, karena ada sombong di dalam hatinya. Begitupun paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena merasa gengsi saja, ingin menghormati agama leluhur mereka, sehingga menjadi hijab ataupun penghalang datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Fir'aun mendapatkan bayi yang terapung di sebuah sungai dan diambil oleh sang istri, kemudian sang istri meminta izin kepada Fir'aun untuk merawat untuk mengurus sang bayi ini, padahal Fir'aun ini sangat benci sekali ketika saat itu, karena satu keputusan yang telah dibuat oleh Fir'aun bahwasanya setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Kalaulah Fir'aun ketika itu, kata para ulama, merasa senang bahwasanya istrinya akan mengurus sang bayi ini ada kemungkinan besar Fir'aun ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada kibr, tapi karena ada kesombongan. Lantas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada tadi orang-orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala? Di ujung kehidupannya diberikan satu kehinaan yang sehina-hinanya. Fir'aun ini kan luar biasa Pak, sepanjang hidupnya tidak pernah yang namanya sakit keras itu Pak ya mungkin kalau flu batuk itu paling berat lah gitu Pak ya. Akan tetapi dengan diberikan kesehatan begitu prima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penjaganya luar dalam beberapa lapis istananya memiliki pasukan-pasukan yang sangat perkasa, akan tetapi matinya sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa Pak? Ditenggelamkan itu Pak tenggelam kedudukan yang begitu hebat penjaga yang begitu ketat, yang perkasa, ternyata dihinakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman tadi sanksinya dipercepat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah-musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Ciri seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada sesuatu yang memahitkan di dalam kehidupan kita berupa musibah, maka di semua kondisi, di semua keadaan, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan dari para ulama kita yang namanya kita husnuzon ataupun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus sampai kita bawa
sampai detik-detik sakaratul maut itu harus dibawa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa taala ya, ampunannya ataupun rahmatnya mendahului murkanya. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sakit, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri seorang hamba dikehendaki ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang hamba ini akan ibtalahum, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika cinta, ya ketika mencintai seorang hamba, ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji sang hamba ini. Allah akan memberikan ujian kepada sebuah kaum ini. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka sang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini pun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum, ya maka pasti ya mereka ataupun kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ujian, akan menguji kalian, minal khauf, ya diberikan ujian itu ada rasa ketakutan, wal ju', ya diberikan kekurangan berupa ya rasa lapar. Kemudian wa naqsim minal amwal, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita dilapangkan rezeki kita, kadang oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi rezeki kita. Jadi tidak ada istilahnya seorang hamba ini tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua keadaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada sang hamba. Ya besutur rizqo. Yang pertama ada dilapangkan rezekinya, yang kedua ada hamba yang wayaqdir, dibatasi. Dan itu semuanya berdasarkan ketetapan, berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik untuk keadaan ataupun perkara sang hamba di dalam kehidupannya. Tidak ada yang buruk. Yang dilapangkan ya memang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba ini siap dengan kelapangannya. Ketika dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi sang hamba ini ketika dilapangkan, ketika dibukakan, ketika istilahnya bro dijuru, ya bro dipantau, apalagi Pak? Ngalalah ya di tengah imah gitu ya. Bisa jadi sang hamba ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sang hamba ini justru ya gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelapangan ataupun tadi keterbatasan ya ataupun kesempitan, ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya, kekurangan jiwa, bisa jadi ya kita diuji dengan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebuah penyakit, ataupun ya keluarga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambilnya orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watsamarat, juga kekurangan di dalam masalah pangan dan yang lain-lain, ya buah-buahan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harga-harga misalkan naik gitu ya, Bu.
kita tenang saja, itu ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita di semua kondisi, di semua keadaan. Ya, apakah dalam keadaan lapang, apakah dalam keadaan sempit, apakah harga-harga naik ataupun harga-harga sedang murah, tetap dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb kita, Ar-Razzaq, satu-satunya yang terus menanggung rizki-rizki sang hamba. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait bahwa ketika sang hamba diberikan ujian, diberikan cobaan di dalam kehidupannya, yang merupakan ini adalah sang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalul bala, tidak henti-hentinya seorang hamba ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bil mukminin, ya, kepada orang-orang yang beriman, awil mukminah, begitupun kepada para mukminah, begitupun kepada para muslimah, akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala fi jasadihi. Yang pertama, ya, di badan-badan kita. 20 tahun yang lalu, ya, tentu beda dengan kondisi badan kita pada saat ini. Ini diuji, ya, diberikan ujian pada badan-badan kita, di jasad-jasad kita, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi malihi, begitupun kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah harta-harta kita. Dan semuanya itu, Bapak Ibu khatal iman, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita diuji oleh perintah-perintah dan larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang peta besarnya, ya, ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat awal-awal Allah menciptakan manusia yang pertama. Iblis diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah, gagal, wa kana minal kafirin. Kemudian Adam dan Hawa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa larangan, dan manusia memiliki kecenderungan, itu ya, untuk menerobos larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajarkan, dipilih kembali Adam dan Hawa untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa dihadapkan dengan ujian berupa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jasad-jasad kita diuji dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah jasad kita akan tunduk? Apakah jasad kita akan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar sang hamba ini tunduk? Maka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Ini akan benar-benar manusia tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Pak, ana rabbukumul a'la, ya, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dengan ketakaburannya, dengan kesombongannya, dipaksa tunduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa, Pak? Dengan air laut. Akhirnya dia tunduk, Pak. Tapi sudah berakhir ketundukannya. Aku mengakui, ya, tentang siapa? Tentang Tuhannya Musa. Tapi karena sudah yugorgir, taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kesadaran sudah sampai di kerongkongan, ini adalah sudah offset ini, Pak. Jadi tertutupnya pintu taubat ini, satu, ya, ketika nanti matahari terbit dari mana, Pak? Dari barat, gitu ya. Ini sudah tertutup pintu taubat. Kemudian ketika nyawa sudah yugorgir, ya. Jadi Fir'aun
tidak ada artinya kesadarannya di ujung di ujung lidahnya, nyawanya sudah di ujung lehernya. Dipaksa tunduk oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jasad-jasad kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa larangan-larangan. Apakah jasad kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bagian anggota tubuh anak Adam ini ada bagian zinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata zinanya adalah melihat. Kemudian telinga zinanya adalah mendengar. Kemudian kedua telapak tangan zinanya adalah memegang. Kaki kita pun ada bagian zinanya ketika dipergunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat kemungkaran ataupun perzinahan. Begitupun hati kita, sampai ke hati kita ini ada bagian zinanya. Dengan membayangkan sesuatu yang diharamkan, ini ada bagian zinanya. Dan akan dibuktikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kemaluannya. Waliyadzubillah. Begitupun harta kita, Bapak Ibu sekalian, akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah tadi ujiannya berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun misalkan hilang, ataupun misalkan ada kerusakan. Ini adalah ujian, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi waladihi, begitupun seorang hamba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ujian dari keturunan-keturunannya, dari putra-putrinya. Putra-putri kita itu adalah ujian. Di dalam Al-Qur'an bahkan disebut itu adalah sebuah fitnah, ujian yang akan bisa menghantarkan kepada derajat-derajat ketinggian atau akan menghantarkan kepada derajat-derajat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita hatta yalqallaha, ini sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi min khati'atin, dengan tujuan yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya menghapus semua dosa-dosa, menghapus semua kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asyadun nas bala'an, manusia yang paling besar ujiannya ataupun cobaannya al-anbiya, yaitu para nabi, para rasul. Itu manusia yang paling berat ujian ataupun cobaannya dalam kehidupannya. Ini Masya Allah Pak semuanya Pak diuji, dicoba, ditanggung, ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat itu oleh para nabi dan para rasul. Atau di dalam hadis yang lain, bagaimana kadar agama seorang hamba, semakin kuat, semakin bagus agamanya, maka akan semakin besar ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disiapkan, manusia terbaik, disiapkan dengan persiapan yang kalau terjadi pada model-model kita Pak ini berat kita Pak, tidak bisa untuk menanggungnya gitu Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan ujian semenjak di dalam kandungan Pak ayahnya sudah wafat, kemudian di usia beliaknya pun di usia 6 tahun Allah pun panggil siapa? Ibundanya. Begitupun ujian-ujian berat yang lainnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh di pangkuan kakeknya tercinta. Kakeknya pun diwafatkan oleh Allah. Kemudian diasuh oleh sang paman. Kemudian beliau berkeluarga
paman istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian putra-putranya pun ya oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil, Pak. Diwafatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berat luar biasa. Bagaimana Nabi ya disayembarakan, barang siapa yang berhasil ya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai disayembarakan, dikejar-kejar. Berat ujiannya ya. Asadun nas balaan al-anbiya. Kemudian setelahnya yang semisalnya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semua ujian ya, semua cobaan ini adalah salah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ujian tersebut Allah ingin memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya, yaitu untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, seorang hamba ciriknya dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa menjadikan dirinya gemar untuk datang ke majelis ilmu. Datang terus hadir ke majelis ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid din." Dibuat sang hamba ini difaqihkan ataupun dibuat sang hamba ini dimengertikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ad-din, terhadap agama ini. Jadi kita bisa mengetahui tentang halal dan haram, Bapak Ibu sekalian, mana tauhid, mana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana amal-amal sunnah, ya mana amal-amal yang tidak disunahkan, mana yang mubah, itu ya, mana yang haram, ya mana yang makruh. Ini adalah satu kehendak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Sehingga ilmu ini sangat luas. Sehingga siapapun ya bisa mampir, bisa meminum, bisa menggali sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak, semakin dalam seorang hamba dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menyelam di samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberkahan. Jadi terus ya halaqah-halaqah Al-Qur'an kita difaqihkan, ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala difahamkan ya tentang nilai-nilai isi kandungan Al-Qur'an, ya tentang kajian-kajian hadis, ya kita pun diberikan kepahaman, diberikan kehendak baik oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan ketika semakin dalam seorang hamba ya memahami dinullah ataupun agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ya satu al-furqan, yaitu al-faslu bainal haq wal batil. Ya senantiasa diberikan radar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Begitupun ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yufaqihu fid din, kefakihan, ya pemahaman di dalam masalah ad-din, di dalam masalah agama. Contoh misalnya tentang masalah fikih saja Bapak Ibu sekalian, ini luas luar biasa. Luasnya luar biasa. Sehingga menjadikan seorang hamba bisa menimbang, seorang hamba ya bisa bijaksana, bisa adil di dalam menimbang ataupun menetapkan ya sebuah perkara. Ini buah dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan seorang hamba yufaqihu fid din. Sehingga
kita merasa bersyukur, ya, kita harus merasa bahagia Bapak Ibu sekalian ketika di lingkungan kita tersedia, ya, ataupun terselenggara majelis-majelis ilmu. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Masjid kita makmur, ya, dengan halaqah-halaqah ilmu, ya, dengan kajian-kajian tentang dinul Islam. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita dikehendaki baik oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin memahami dinul Islam, ya, semakin memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri ataupun tanda seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sang hamba akan diberikan hadiah, akan diberikan satu pemberian yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu diberikan sifat kesabaran. Saking agungnya kesabaran ini, ya, saking tingginya derajat kesabaran ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalimat sabar ini dijadikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat yang nanti yang akan menyambut para penghuni surga ini dengan kalimat kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ya, selamat datang atas kalian, ya, karena buah dari kesabaran kalian. Ini kalimat penyambutan, ya, di gerbang-gerbang surga, ya, dari para malaikat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimasukkan ke dalam jannah, yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Sehingga Imam, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyatakan al-imanu nisfan. Iman ini terbagi menjadi dua. Satu atau setengahnya ini ada di dalam sabar, setengah keimanan ada di dalam syukrin, di dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ini setengah dari iman. Ini luar biasa, Pak, ya. Ini setengah, separuh iman ini ada di dalam kesabaran. Sehingga pantas kesabaran ini adalah pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan." Dan tidaklah seorang hamba diberikan satu pemberian yang pemberian itu adalah pemberian yang terbaik, yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ausa'a, dan ini adalah satu keluasan yang akan mengantarkan kebahagiaan untuk sang hamba, minas sabar, kecuali, ya, pemberian itu adalah kesabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya membutuhkan kesabaran. Kita duduk, ya, saat ini kita membutuhkan kesabaran, ya. As-sabru, ya, yang disebut dengan sabar adalah habsun nafs, yaitu mengendalikan jiwa, mengendalikan hawa nafsu kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu adalah huffatil bil makarih, dipagari ataupun dibentengi dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa, oleh nafsu. Maka di situ butuh kita sabar. Sedangkan jalan-jalan menuju neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffati bisyahawah, ini dibentengi ataupun dipagari dengan sesuatu yang disenangi, yang digandrungi oleh syahwat-syahwat kita. Nah, di situ pun kita membutuhkan kesabaran untuk mendidik, untuk menekan jiwa-jiwa kita, sehingga kita dilatih untuk melaksanakan, salah satunya adalah saum. Sehingga bulan Ramadan disebut juga sebagai, ya, syahrus sabr, bulannya kesabaran. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar ini berada di dalam tiga kondisi.
Yang pertama adalah sabar ketika kita melaksanakan ataupun menghadapi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di sini kita membutuhkan pengendalian ya jiwa kita ataupun nafsu kita ataupun syahwat kita arahkan ya melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada kebahagiaan. Dan di situ ada kelezatan. Dan di situ ada kelapangan dada-dada kita ketika melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah, semua kewajiban kita membutuhkan kesabaran. Bahkan hadirnya ataupun adanya kita hari ini pun adalah buah dari kesabaran. Lebih jauhnya ini adalah kesabaran kedua orang tua kita dulu. Sehingga kita pun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada jasa-jasa mereka, kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ini yang pertama, kita sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar pun ini ketika kita menghadapi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Dan ketika seorang hamba ya berhasil menjauhkan dirinya dengan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada kebahagiaan yang sangat besar. Di situ ada satu kelezatan yang ini adalah jannah ataupun surga sebelum surga. Merasakan lezatnya iman, merasakan lezatnya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezatnya ketika menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut nafsu kita ini berat, ya ini sakit, ini tidak mengenakan, ini tidak nyaman menurut nafsu kita, ya menurut syahwat kita. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada seorang hamba, maka dia akan dimampukan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi sabar yang ketiga, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita menghadapi semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua keputusan Allah, semua ketetapan Allah, ya semua takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya menurut kita ya khairihi baiknya ataupun wasyarrihi ataupun buruknya menurut kita, itu semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai yang menurut kita ya ketetapan yang Allah berikan ya kepada kita, ya kepada keluarga kita, misalkan kepada anak-anak kita ataupun kepada tadi harta-harta kita, menurut kita ini kita sedang diberikan keburukan, kita sedang diberikan musibah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalamnya ya sampai kepada tadi yang menurut kita sesuatu yang memahitkan sekalipun, di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disimpan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Yang sangat banyak sekali. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabal lil amril mu'min, sungguh menakjubkan kehidupan orang-orang yang beriman. Dia diberikan nikmat, dengan nikmat itu, dengan karunia itu sang hamba bersyukur, dan syukurnya menjadi kebaikan, menjadi amal soleh. Begitupun seorang hamba tidaklah diberikan ujian, tidaklah diberikan musibah kemudian dia bersabar, lantas sang hamba bersabar, maka sabarnya pun mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua seginya orang-orang beriman ini menakjubkan ya.
ketika senantiasa bersabar dan ketika senantiasa bersyukur, karena ini adalah iman. Ya, iman setengahnya ada di dalam sabar, iman setengahnya lagi ada di dalam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua sisi, semua lini kehidupan kita, semua sudut-sudut kehidupan kita, kita membutuhkan kesabaran. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fussilat ayat 35, Allah berfirman, "Wa ma yulaqqaha," dan tidaklah ya sang hamba ini yaitu dengan diberikan sifat-sifat yang terpuji, ya kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina sabaru, kecuali hanya diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah kesabaran ini Bapak Ibu sekalian diberikan dihadiahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi kepada orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada orang-orang yang memang dikehendaki diberikan keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas sang hamba ini. Jadi kita harus senantiasa berharap kepada Allah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berharap ya oleh Allah tadi. Yang pertama apa Pak? Ciri seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya digemarkan kita melaksanakan amal soleh, ya mengisi sisa-sisa usia kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa Bapak Ibu? Iya Pak? Dipercepat itu ya. Dihapus, ya dipercepat, dihapus semua kesalahan-kesalahannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini melalui apa tadi? Musibah-musibah, itu ya, bencana-bencana. Ya ini menghapuskan semua dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya Pak? Masya Allah, ya mendapatkan ujian, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikehendaki baik oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, diberikan kefahaman ya atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini ciri-cirinya insyaallah ini ya. Bapak Ibu ya hadir di majelis ilmu itu ya. Kita mendengarkan dari guru-guru kita itu ya tentang Al-Quran, ya tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang muamalah, tentang ilmu-ilmu keislaman, kemudian ya tentang mana yang halal, kemudian mana yang haram. Ya ini tanda seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, diberikan sifat kesabaran. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ya ciri-ciri tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik ya kepada seorang hamba, tentu ini ya kita pun harus tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta jadi dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga kita melatihnya. Bagaimana nanti kita akan semakin diberikan kemudahan di bulan Ramadan, kecuali ya dari sekarang dilatih. Ya dilatih apanya? Saumnya, ya puasanya. Bagaimana nanti kita bisa beberapa kali bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka tentu dari sekarang kita pun melatih bagaimana untuk mengkhatamkan Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita di dalam halaqah-halaqah Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ya sekalian ada halaqah Al-Quran Pak Haji ya. Ya terus semangat ya, diisi Pak halaqah-halaqah Al-Quran Pak ya, diisi semua halaqah-halaqah kebaikan yang ada di masjid yang kita cintai ini. Karena innalillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keluarga di mana Pak? Di bumi ini.
Para sahabat bertanya ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa wahai Nabi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala? Ahlullah. Ahlullah itu adalah ahlul Quran wa khassatuh, yaitu mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ini bukan hanya sebatas menghafal saja, bukan. Itu satu kebaikan. Ahli Al-Quran itu bukan hanya sebatas membaca Al-Quran. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi inti dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya selain kita baca, selain kita hafal, adalah bagaimana kita mengamalkan isi dari Al-Quran. Bagaimana kita beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah, bagaimana kita senantiasa beramal soleh, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang mengamalkan Al-Quran. Maka untuk menjadi ahlullah ini tidak harus menunggu hafal dulu Al-Quran ya Pak, ya hadiri ya majelis-majelis ataupun halaqah-halaqah Al-Quran, ya kita memperbagus cara membacanya, karena adalah modal bagaimana kita menghafal Al-Quranul Karim. Ya kemudian ya halaqah-halaqah tafsir kita pun menghadirinya. Ini adalah sebagai yang akan mengantarkan kita untuk tadabbur Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil poin-poin ataupun intisari dari Al-Quran yang bisa kita amalkan. Mungkin ini Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian di pagi hari ini, yaitu tentang beberapa tanda seorang hamba, yang hamba itu dikehendaki baik, dikehendaki diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Haji? Insyaallah. Alhamdulillah tadi bagus kan Ustaz. Tadi Ustaz memberikan contoh yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, yaitu Korun dengan Fir'aun. Karuan memang dia makar terhadap Allah, tidak dikehendaki baik oleh Allah. Saya mau nanya, orang yang sudah baik sebelumnya ini supaya kita terhindar, seperti Bal'am. Bal'am adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Allah. Semua doanya dikabulkan. Betul Pak. Nah, walaupun dia tergoda oleh kalah sama istrinya untuk menerima dari dari kerajaan-kerajaan, ya akhirnya tetap mati kafir. Ya. Nah itu kan kok bisa kayak gitu. Terus yang kedua, Barsisoh misalnya. Barsisoh itu kan juga orang yang sangat taat, akhirnya kalah sama iblis gitu kan. Sampai dia mabuk, akhirnya bersinah dan membunuh yang disinai. Ada zaman Nabi sendiri Sa'labah. Sa'labah itu yang begitu dekat, yang itikaf dia, tapi akhirnya dia tergoda dengan kalah dengan hartanya yang banyak sehingga dia tidak itu. Yang keempat, ada lagi sahabat Nabi yang begitu dekat, yang begitu taat kepada Rasulullah, saya lupa namanya. Pada saat sepeninggal Rasulullah, dia diutus oleh Abu Bakar kepada Musailamah Al-Kadzdzab untuk segera kembali, tapi ujungnya dia terikut ke Musailamah itu. Ini kira-kira apa penyebabnya supaya kita terhindar itu saja? Masya Allah. Betul. Sehingga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala diseru Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus dia diingatkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan harus dalam keadaan taslim, ya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mal, cepat-cepat segera beramal, fitanan, sebelum datangnya fitnah. Ya fitnah ini macam-macam Pak, beragam Pak tadi. Fitnah di dalam akidah, ya di dalam semua kehidupan kita, di dalam keimanan, ya kaqita'il lail muzlim, yang fitnah ini digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti gelapnya potongan-potongan malam. Yusbihur rajul mu'min, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tadi Pak, seseorang di pagi hari dia beriman,
wa yumsi kafir. Tapi di sore harinya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya, di sore harinya seseorang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusbihu kafir, tapi di pagi harinya dia sudah dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi dan iblis ini memang tidak lihat semua golongan strata, Pak. Mau tingkat sahabat nabinya misalkan, mau tingkat tadi ulamanya, Pak. Ini akan senantiasa dia Pak, diincar oleh siapa? Oleh iblis. Sehingga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang tadi sudah ketemu dengan siapa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang wafatnya su'ul khatimah, ada yang wafatnya su'ul khatimah, padahal pejuang, Pak. Padahal seorang yang sangat pemberani di medan laga, tapi tadi ketika tidak ada kesabaran di dalam menerima rasa sakit, dia memutus Pak? Urat nadinya agar cepat-cepat cepat mati kalau menurut dia, Pak. Ini memang husnul khotimah ini, Pak, yang harus senantiasa kita minta tadi, Pak. Ini tadi, Pak, kuncinya adalah kita senantiasa tolabul aun, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama menegaskan tawakal itu bukan hanya sekedar mencari masalah-masalah duniawi, Pak. Masalah akhirat pun ini jauh tadi lebih penting ini, Pak. Ini kita su'ul khotimah ataupun husnul khotimah, bagaimana kita betul-betul harus mengencangkan doa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi terus muhasabah, introspeksi diri, Pak. Tadi sudah sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi tentang sifat-sifat tadi nafsu, ya, hawa nafsu kita. Juga tentunya setelah itu ada yang lebih penting lagi, kita harus dijaga dengan apa, Pak? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bentengi tadi, Pak. Ya, jadi 5 poin tadi ini sebetulnya untuk benteng dalam kehidupan kita. Ilmu, Pak, ini benteng. Tadi setiap detik kita membutuhkan ilmu. Setiap detik kita membutuhkan hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 96 ya, dikejutkan Timur Tengah pun, Pak, dengan satu kejadian luar biasa. Yang awalnya dia ulama, bisa disebutkan seperti itu, Pak. Membela Islam, ya, membela tauhid, membela sunnah. Tapi tadi ketika, ya, Pak, tidak ada yang namanya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa terhadap sifat-sifat buruk ataupun sifat-sifat jelek yang ada di dalam jiwa diri kita, ini bisa menghantarkan tadi kepada su'ul khotimah, Pak. Jadi dia sudah dikenal, bahkan mengarang sebuah kitab yang ada seseorang, ya, seorang ulama ini berlebihan memberikan pujian kepada satu ulama ini. Oh, ini kitabnya bisa menjadi tiket masuk ke dalam surga nih. Ini berlebihan, gitu ya. Orangnya masih hidup, sehingga salah satu rumusan ya di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh terlalu takjub kepada orang yang masih hidup, karena belum tentu ya di ujung kehidupannya antara kita ini husnul khotimah dan sul khotimah ini, Pak, ya. Kita tadi ya, la haula wala quwata illa billah. Yang upayanya tadi, Pak, kita ya membentengi diri kita dengan ilmu, dengan kesabaran, maka merasa dirinya berjasa. Ini, Pak, ini kan butuh tazkiyatun nafs ini, Pak. Merasa dirinya berjasa, ya, saya ini sudah membentengi negeri Anda ini dengan dakwah saya, tapi tidak diangkat menjadi apa, Pak? Ya, misalkan penasihat atau menteri atau apa gitu ya. Akhirnya apa, Pak? Mutung, Pak. Ini bahaya ini, Pak, ya. Mutung berarti bermasalah di dalam apa? Di dalam jiwanya ada penyakit asyahroh, ingin apa? Ingin terkenal, itu ya. Kemudian apa? Tidak meluruskan tekad, tujuan, niatnya hanya kepada Allah semata. Akhirnya menjadi apa? Akhirnya kabur ke negeri Mesir, bergabung dengan orang-orang ateis, Pak. Udah habis itu ciri-ciri tampilan
keislamannya, ya akidahnya luntur, akhirnya nauzubillah min zalik, mati dalam keadaan ateis, Pak. Bahkan kebalikannya, yang dulunya membela Islam, membela tauhid, membela sunnah, sekarang menjelek-jelekan Islam. La haula wala quwata illa billah. Ini pentingnya terus senantiasa kita talabul aun. Ya, tadi dari kalangan sahabatnya, ya tidak pandang tidak tebang pilih itu, Pak, gitu ya. Ketika kehilangan, ya, nilai ataupun tujuan niat yang benar. Begitupun di zaman para tabi'in, ya, dia seorang hafiz Al-Qur'an, ya, seorang hafiz Al-Qur'an, seorang mujahid, setiap peperangan ikut, pemberani, tergoda, Pak, oleh cantiknya wanita Romawi, ya, oleh kemilaunya wanita Romawi yang dipasang di benteng-benteng Romawi. Untuk apa? Untuk melemahkan pasukan kaum muslimin. Jiwa, ya, jiwa. Ini malah ngasih surat gitu ya kepada salah seorang wanita di benteng Romawi. Apa syaratnya agar aku bisa menikahi kamu? Gampang, kata wanita Romawi, pindah agama saja, ya, kepada agama Nasrani, gitu ya. Meninggalkan, Pak, agamanya, Pak. Nikah, ya, tujuannya dapat nikah sama wanita tercantik yang dia idam-idamkan, tapi dia menggadaikan tadi keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berikutnya adalah kita senantiasa bermajlis dengan saudara-saudara kita yang saling mengingatkan kepada akhirat. Ya, mamurkan masjid, Pak, mamurkan masjid, istiqomah, memiliki amal unggulan. Salah satunya kita bolak-balik gitu ya, memamurkan masjid. Semoga, ya, kita dicabut, ya, nyawa kita ini sedang jalan ke masjid, ya, sedang ngaji Al-Qur'an, itu ya, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahimahullah, ya, kemarinnya di Bandung, ya, salah satu yang bisa kita ambil ibrahnya, karena memang sudah terbiasa keluar masuk masjid, ya, menyuruh kebaikan, ya, mengajar di mana di masjid, maka diwafatkan sebelum naik ke atas mimbar. Nah, itu, Pak. Terus kita berdoa talabul aun, ya, minta pertolongan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Pak? Ada, ya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.